Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran fisika bersama saya Pak SY. Nah, materi di video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12 SMA. Nama babnya adalah listrik dinamis. Listrik dibagi dua, ada listrik dinamis dan ada juga listrik statis. Listrik dinamis lebih membahas tentang rangkaian-rangkaian listrik. Tapi kalau listrik statis dia membahas tentang muatan-muatan listrik. Nah, pada materi di video kali ini kita akan membahas di listrik dinamis yaitu tentang resistor atau hambatan. Simbolnya seperti gambar yang ini. Nah, apa sih hambatan? Hambatan itu sebenarnya alat, atau resistor itu sebenarnya alat. Alat yang digunakan untuk menghambat aliran arus listrik atau mungkin mengurangi lah besar aliran arus listrik. Nah, hambatan yang kita pelajari di sini yang pertama hambatan pada kawat berarus. Nah, berarus. Jadi setiap kawat atau kabel listrik itu memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menghantarkan arus listrik. Nah, tapi kalau orang tanya apa bahan penyusunnya, maka bahan penyusunnya adalah tembaga, karena tembagalah yang paling bagus dalam mengalirkan arus listrik ketimbang yang lain seperti besi dan lain-lain. Nah, sebenarnya kabel listrik atau kawat listrik, nah itu kan memiliki ukuran, biasanya kan ukurannya itu bulat dan panjang ya kan. Nah, ya anggaplah seperti ini. Misalnya kita gambarkan dulu ya. Oke. Nah, misalnya kabelnya lurus. Nah, ukuran kabel itu kan atau bentuknya itu kan bulat dan panjang ya kan. Nah, kalau kalian lihat kabel listrik itu luas penampangnya atau penampang di sininya itu berbentuk lingkaran. Jadi tidak ada kabel listrik berbentuk kotak, pasti berbentuk lingkaran. Makanya nanti luas penampang di kabel ini, kalau orang tanya luas penampang kabel listrik apa? Luas lingkaran, karena memang kabelnya berbentuk bulat panjang atau berbentuk lingkaran yang panjang. Nah, kalaupun berbentuk kotak kayaknya nggak ada deh, karena kalau lingkaran lebih mudah ketika dibengkok-bengkokkan. Nah, sehingga kalau kita lihat kabel listrik ini kan memiliki panjangnya atau L ya kan, L ini kan panjang kabelnya, panjang. Nah, setelah itu dia juga memiliki luas penampang. Ini luas penampang ya, bukan diameter. Atau gini aja kita gambar seperti set. Nah, ini adalah luas penampang. Luas penampang yaitu luas lingkaran, karena memang kabelnya berbentuk lingkaran penampangnya. Nah, setelah itu kabel ini kan ada bermacam-macam, maksudnya ada yang dari tembaga, ada yang dari mungkin yang lain, tapi kan memang kebanyakan tembaga. Cuma kan tembaga mungkin seperti emas juga, ada kadarnya tinggi, ada kadar tembaganya kurang gitu. Nah, jadi kabel penyusunnya ini atau kabel listrik ini ada jet penyusunnya atau hambatan jenisnya. Nah, ini sebenarnya adalah jet penyusun si kabel tadi. Nah, hambatan jenis ya. Simbolnya seperti Ru, tapi ini bukan massa jenis. Massa jenis itu berlaku pada bab fluida. Nah, tapi kalau pada bab listrik dinamis, Ru ini bukan massa jenis, melainkan adalah hambatan jenis. Hambatan jenis si kabel tadi. Nah, dari panjang kabel, dari luas penampang si kabel, dan hambatan jenis jet penyusun si kabel, maka didapatlah nanti nilai hambatan pada kabel tersebut atau pada kawat tersebut. Nah, cara mencari hambatannya gimana? Nah, Bapak tuliskan seperti ini aja ya. R per Ru sama dengan L per A. Nah, sekarang kita bikin kotaknya. Nah, apa itu tadi? R adalah hambatan, ya kan? R adalah hambatan. L tadi apa? L ini kan panjang si kawat atau kabel. Kalau A tadi kan luas penampang si kabelnya, dan Ru ini adalah hambatan jenis kawatnya atau kabelnya atau jet penyusunnya lah. Nah, bisa kan menggunakan ini? Tinggal kita kali silang ya kan? Berarti kalau kita mencari nilai R, kita tutup R-nya, maka kita kali silang. Berarti kan kalau kita kali silang, Ru dikali dengan L dibagi dengan A, ya kan? Nah, inilah rumus mencari
hambatan pada kawat berarus. Nah, nanti ada pertanyaan misal aja ya. Nah, dari rumus ini ditanyakan misalnya, yang pertama misalnya pertanyaannya adalah hubungan antara resistor atau hambatan kawat dengan panjang kawat. Nah, maka hubungannya adalah sebanding. Coba kalian lihat, ya kan? Di sini R, nah L-nya ini kan di atas. Nah, artinya kan R ini dengan L dia sebanding. R ini pun dengan hambatan jenis juga sebanding karena memang mereka letaknya di atas. Berbeda dengan luas. Luas ini kan letaknya di bawah per, sehingga R dengan A dia berbanding terbalik. Paham ya? Jadi kalau orang tanya hubungan antara R dengan L atau hubungan antara hambatan kawat dengan panjang si kawat, maka dia sebanding. Jadi bisa kita tulis menjadi seperti ini. R sebanding dengan L. Ini artinya sebanding atau berbanding lurus. Nah, berbanding lurus ini artinya ketika panjang kawat kita lebih panjangkan atau kita perbesar panjang kawatnya, maka nilai hambatan pada kawat tersebut meningkat. Nah, tapi ketika panjang kawatnya kita pendekkan atau kawatnya kita potong, maka hambatan pada kawat tersebut berkurang. Gitu, karena memang mereka sebanding. Yang kedua misalnya dia mencari hubungan antara misalnya kalau tadi kan R dengan L, misalnya lagi R dengan A. Coba kalian lihat R dengan A, R-nya di sini, A-nya di bawah per, sehingga hubungannya adalah berbanding terbalik. Sehingga kita tulis seperti ini, berbanding terbalik. Apa itu berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Apa itu berbanding terbalik? Berbanding terbalik itu seperti ini. Misalnya luas penampangnya kita perbesar, luas penampang si kabelnya atau kawatnya kita perbesar, maka hambatan kawatnya berkurang. Tapi ketika luas penampangnya kita perkecil atau ukuran kawatnya kita perkecil, kita perhalus, maka hambatan pada kawat berarus tersebut makin besar. Nah, itulah artinya berbanding terbalik. Nah, gimana kalau kita bikinkan grafik misalnya. Misalnya kita bikin grafik ya. Oke. Misal kita bikin lagi. Ya. Nah, misalnya ini adalah grafik hubungan antara R dengan L. Misal, berarti kan hubungan hambatan dengan panjang kawat. Nah, karena kita lihat tadi R dengan L dia berbanding lurus, maka grafiknya seperti ini, naik. Nah, inilah grafiknya. Oke. Nah, sekarang misalnya kita bikin grafik lagi hubungan antara R dengan A. Oke. Nah, grafik hubungan antara R dengan A atau hambatan dengan luas penampang kawat. Nah, R dengan A. Nah, karena dia berbanding terbalik, ketika A-nya kita perkecil, maka R-nya membesar. Tapi ketika A-nya kita perbesar, maka L-nya mengecil. Maka grafiknya adalah turun. Nah, seperti inilah grafik hubungan antara R dengan A. Sekarang apa sih hubungannya hambatan pada kawat berarus dengan arus listriknya? Nah, sebenarnya seperti ini. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya atau subbab materi selanjutnya, yaitu tentang hukum Ohm. Oke. Nah, tadi kan kita sudah dapat kesimpulan bahwa hambatan pada kawat berarus dengan panjang kawatnya dia sebanding. Semakin panjang kawat, maka hambatan pada kawat tersebut makin besar. Tapi hubungan hambatan pada kawat dengan luas penampang, makin besar luas penampang si kabel tersebut atau kawat tersebut, atau makin besar ukuran kawatnya, maka hambatan pada kawatnya semakin kecil karena dia berbanding terbalik. Nah, memang kan kita sudah tahu bahwa sebenarnya kawat
atau kabel listrik ini fungsinya adalah untuk menghantarkan arus listrik. Sekarang bagaimana hubungan hambatan pada kawat terhadap arus listrik tersebut? Nah, maka kita masuk ke bab kedua, yaitu namanya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ya. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya Bapak bikinkan segitiga. Nah, hukum Ohm. Oke. Nah, ini biasanya kan SMP kalau dibikinkan seperti ini dia lebih mudah lah menghafal rumus fisika. Nah, jadi di atas ini adalah V, di sini adalah I, dan di sini adalah R. Masih ingat ya, kalau V ini adalah tegangan, ya kan, tegangan. Satuannya volt. Nah, kalau I adalah arus listrik, ya kan, satuannya apa? Ampere. Ampere. Nah, kalau R tadi apa? R tadi adalah hambatan, ya kan, atau resistor. Hambatan atau resistor. Satuannya adalah ohm. Kalian boleh tuliskan ohm atau seperti ini. Nah, juga boleh sama ya. Itu juga simbol dari satuan hambatan, yaitu ohm. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi. Bagaimana sih hubungan hambatan pada kawat tersebut dengan arus listrik yang mengalir? Coba kita lihat dulu. Kalau kita mencari arus, apa sih rumusnya arus dari segitiga ini? Nah, atau dari hukum Ohm ini? Nah, kalau kita lihat rumus arus pada hukum Ohm ini, caranya adalah tegangan dibagi dengan hambatan, ya kan? Arus listrik adalah tegangan dibagi dengan hambatan. Oke. Sekarang kita lihat apa hubungan arus listrik dengan hambatan. Nah, karena hambatannya ini di bawah per, berarti kita dapatlah hubungan arus itu ternyata berbanding terbalik dengan hambatan, ya kan? Ini namanya berbanding terbalik, ya kan? Oke. Berbanding terbalik. Artinya apa? Ketika resistornya atau hambatannya membesar, maka arus listrik yang dapat mengalir semakin kecil. Nah, kalau ini satu ya. Yang di atas ini satu ya. Ya, ini arus. Nah, tapi kalau hambatan pada kawat tersebut makin kecil, maka arus listrik yang bisa mengalir pada kawat tersebut makin banyak atau makin besar. Nah, itu artinya berbanding terbalik. Nah, jadi kalau kita bikinkan grafiknya, oke, kita bikin lagi grafik ya. Grafik hubungan antara tegangan dengan arus ya, tegangan dengan arus. Oke. Nah, nah di atas ini adalah grafik tegangan V, di bawah sini adalah grafik arus I. Nah, jadi hubungannya adalah seperti ini. Nah, jadi kalau orang tanya apa hubungan tegangan dengan arus, kalau tadi kan hubungan arus dan hambatan dia berbanding terbalik, tapi kalau tegangan dengan arus kan dia sebanding ya. Kalau kita mencari V kan rumusnya I dikali dengan R, artinya kan I dengan V atau V dengan I ini sebanding. Bila arusnya besar ya tegangannya besar, bila arusnya kecil ya tegangannya kecil. Nah, juga sebaliknya, bila tegangannya besar arusnya juga besar. Nah, jadi hubungannya adalah seperti ini, atau grafiknya adalah seperti ini. Nah, grafiknya sebanding. Nah, yang nilai ininya adalah nilai yang birunya ini adalah nilai resistornya atau hambatannya. Oke, gampang ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama tadi kan kita tentang hambatan pada kawat berarus. Artinya setiap kabel listrik atau kawat listrik memiliki hambatan masing-masing. Ada yang bagus dalam menghantarkan arus listrik, ada juga yang tidak bagus dalam menghantarkan arus listrik. Tergantung apa? Pertama, tergantung hambatan jenisnya atau zat penyusun si benda tersebut atau kawat tersebut. Yang kedua, tergantung apa? Tergantung L, atau L apa? L itu adalah panjang kawatnya. Nah, yang ketiga adalah tergantung luas penampang kabelnya atau ukuran si kabelnya. Nah, kalau kita lihat hubungannya kan tadi, hambatan sebanding dengan panjang. Semakin panjang kawatnya, semakin besar hambatan pada kawat tersebut. Tapi kalau hambatan dengan luas penampang kabel atau kawat, semakin luas penampang si kawat, maka semakin kecil hambatan pada kawat, karena dia berbanding terbalik. Nah, sekarang apa hubungannya antara hambatan pada kawat dengan si arus yang mengalir pada kawat tersebut? Berdasarkan hukum Ohm, I sama dengan V per R, sehingga arus dengan hambatan berbanding terbalik. Jadi semakin besar hambatan pada kawat, maka arus yang mengalir
makin kecil, begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana hubungan arus dengan panjang kawat misalnya, atau hubungan arus dengan luas penampang kawat? Oke, kita ambil kesimpulan pertama yang dari sebelumnya. Bapak beri partisi dulu ya. Set. Oke. Nah, kesimpulan pertama yang kita dapat tadi kan hambatan sebanding dengan panjang kawat. Setelah itu hambatan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Kesimpulan ketiga dari hukum Ohm kita dapat arus berbanding terbalik dengan hambatan, ya kan? Oke. Pertanyaannya, apa hubungan arus dengan panjang? Oke, dengan L. Nah, coba kalian lihat. Arus dengan L kan bukan, arus dengan R, arus dengan hambatan dia berbanding terbalik, ya enggak? Nah, sedangkan hambatan berbanding lurus dengan L. Maka kesimpulan yang kita dapat adalah arus berbanding terbalik dengan panjang kawat. Nah, jadi ketika panjang kawatnya makin panjang atau makin besar, maka arusnya makin kecil. Ketika panjang kawatnya makin kecil atau makin pendek, maka arus yang bisa mengalir makin besar. Yang kedua, apa hubungan arus dengan luas penampang? Nah, karena tadi arus dengan hambatan itu berbanding terbalik, sedangkan hambatan dengan luas penampang juga berbanding terbalik, sehingga didapatlah kesimpulan A-nya naik ke atas ya, sehingga didapat kesimpulan arus dengan luas penampang adalah sebanding. Jadi semakin besar ukuran kawatnya, arusnya makin bagus dalam mengalir, atau arusnya makin bagus lah ketika mengalir di kabel tersebut. Nah, tapi ketika luas penampangnya atau ukuran kabelnya mengecil, maka arus yang mengalir makin kecil atau makin sedikit. Itu artinya sebanding. Oke, ini adalah teorinya. Sekarang kita akan lanjut ke rangkaian pada resistor. Oke. Selanjutnya kita akan membahas rangkaian pada resistor. Seperti kita tahu di SMP kan sudah belajar tuh rangkaian listrik ada dua macam kan, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebenarnya yang dirangkaikan secara seri dan paralel itu tidak cuma resistor, juga bisa sumber tegangan. Tapi kita di sini fokusnya ke resistor saja. Nanti untuk rangkaian seri dan paralel pada sumber tegangan kita masuk di bab selanjutnya tentang arus listrik atau mungkin pada hukum Kirchhoff. Nah, yang pertama seperti yang saya sudah sebutkan, rangkaian seri, ya kan? Seri. Nah, apa sih tadi yang dirangkai? Yang dirangkai secara seri adalah CR atau hambatan atau resistor. Nah, ciri-ciri rangkaian seri, ciri-cirinya ingat ya, kadang siswa tuh lupa kayaknya atau mungkin kurang paham. Ciri-ciri rangkaian seri dari resistor 1 ke resistor selanjutnya atau dari hambatan 1 ke hambatan selanjutnya tidak terhalang cabang. Terserah mau lurus, mau belok, mau bengkok, atau mau patah-patah, terserah. Yang penting dari resistor 1 ke resistor selanjutnya tidak terhalang cabang. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, ternyata resistor 1 ke resistor 2 lurus, ternyata ke resistor 3-nya bengkok, habis itu ke resistor 4-nya juga bengkok. Nah, gini. Nah, ya terserah, yang penting dari resistor 1 ke resistor selanjutnya dia tidak terhalang cabang. Nah, itulah yang disebut dengan seri. Nah, sehingga cara menjumlahkan atau menggabung nilai resistornya adalah ditambahkan. Jadi resistor total atau nilai resistor total pada rangkaian seri caranya adalah digabungkan aja, dijumlahkan aja langsung. R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Gampang ya. Nah, sekarang bagaimana kalau paralel? Nah, kalau seri tadi dari resistor 1 ke resistor lainnya tidak terhalang cabang, maka kalau paralel berarti dari resistor 1 ke resistor lainnya terhalang cabang. Oke. Yang kedua adalah paralel. Rangkaian paralel. Oke. Paralel. Paralel ya. Oke. Kalau salah penyebutan koreksi ya. Nah, kebalikan dari rangkaian seri, dalam rangkaian paralel dari resistor 1 ke resistor lainnya
dia terhalang cabang. Nah, tapi tidak asal bercabang ya. Tidak semua yang bercabang adalah paralel. Bapak ulang. Tidak semua yang bercabang adalah rangkaian paralel. Nah, atau rangkaian paralel yang bisa kita hitung nilai gabungan resistornya. Tapi pada kasus tertentu aja yang murni paralel yang bisa kita hitung nilai resistor gabungannya. Nah, coba lihat ciri-cirinya. Misalnya nih R1 dan ini misalnya adalah R2. Nah, dari R1 jalan sebelah kiri menuju R2 mengenai cabang. Nah, ini kan cabang. Nah, dari R1 jalan sebelah kanan menuju R2. Nah, ini kan terhalang cabang. Nah, inilah yang disebut dengan paralel. Tapi seandainya gini ya, ini seandainya seperti ini gambarnya. Nah, oke. Nah, ini juga paralel, Pak. Bisa dikatakan paralel, tapi tidak paralel murni yang bisa kita hitung secara paralel langsung. Bingung ya kata-katanya ya. Gini aja dah, langsung aja kita. Misalnya ini R1, ini R2, ternyata di sini ada R3. Oke. Tadi Bapak ulang ya, yang pertama yang di atas. Dari R1 menuju R2, jalan sebelah kiri terhalang cabang, langsung menuju R2. Dari R1 menuju R2, jalan sebelah kanan terhalang cabang, langsung menuju R2. Nah, artinya penghalang antara dua buah resistor ini cuma cabang satu aja, satu cabang. Nah, coba kita lihat yang ini. Jalan sebelah kiri, resistor 1 ke resistor 2 sama, terhalang cabang, terhalang satu cabang juga. Baru ketemu R2. Tapi jalan sebelah kanan, R1, ketika setelah terhalang cabang, dia mengenai R3 dulu. Ya kan? Nah, dia mengenai R3, baru mengenai R2. Berarti R1 dan R2 ini tidak paralel. R1 dan R3 pun juga tidak paralel. Nah, ini rangkaian paralel apabila seperti ini. Ketika R2 ini dan R3 ini kita serikan dulu. Karena kan dari R2 ke R3 tidak terhalang cabang seperti rangkaian seri. Berarti R2, R3 ini kita serikan dulu. Setelah menjadi R gabungan 2 dengan 3, baru kita paralelkan dengan R1. Jadi tidak semua yang bercabang adalah paralel. Paham ya? Nah, misal lagi. Kita hapus dulu. Oke. Misal lagi seperti ini rangkaiannya. Dapat tuliskan dulu ya. Oke. Nah. Oke. Nah. Nah, misalnya di sini adalah titik A, di sini misalnya adalah titik B. Dapat tandain ya. Ini misalnya R1, ini R2, R3, R4, dan di sini misalnya R5. Nah, Pak, R1, R5 paralel? Enggak. Why? Kenapa, Pak? Karena jalan sebelah kiri dari R1 ke R5 tidak nyambung. Jadi R1 dan R5 tidak paralel ya. Karena memang nggak semua yang bercabang paralel. Coba kita lihat yang paralel yang mana, Pak? Yang paralel adalah R2, R3, dan R4. Nah, coba kalian lihat. Nah, dari R4 deh dulu. Dari R4 ketika menuju R3 ya kan terhalang cabang dulu, baru ketemu R3. Jalan sebelah atas. Jalan bawah dari R4 menuju R3 terhalang cabang dulu, baru ketemu R3. Berarti R4 dengan R3 paralel. Begitu juga dengan R2. Nah, setelah terhalang satu cabang dulu, setelah terhalang cabang dulu baru mengenai R2. Setelah terhalang satu cabang dulu baru mengenai R2. Nah, jadi gitulah yang disebut dengan paralel. Kalaupun di sini ditambah lagi R juga paralel. R5 misalnya. Nah, gitu. Tapi misalnya seperti ini Pak gimana? Nah, sini R6, di sini R7. Nah, R6 tidak bisa kita paralelkan dengan mereka. Nah, jadi yang paralel R2, R3, R4, dan R5. Tapi mereka yang 4 tadi nggak bisa diparalelkan dengan R6 dan R7. Tapi kita juga tidak bisa langsung menghitung paralel R2, R3, R4, R5 dulu, baru kita hitung dan R6, R7, nggak bisa.
Bukan nggak bisa ya, kada pas. Kurang pas. Oke. Nah, jadi R6 dan R7 dulu kita serikan, baru kita paralelkan dengan R5, R4, R3 dan R2 gitu. Paham ya? Gampang aja. Ini pelajaran SMP, tapi diulang kembali di SMA. Cuman di sini kita lebih mendalam tentang peraturan seri paralelnya. Nah, paham ya? Jadi tadi kalau gambarnya seperti ini, yang paralel adalah R4, R3 dan R2. Nah, rumusnya sama, Pak. Bukan, rumusnya berbeda, bukan sama ya. Rumusnya berbeda. Nah, jadi kalau kita mencari R paralel, seper ya, R paralel. Nah, jadi seper R1 ditambah seper R2 ditambah seterusnya. Kalau ada 3 ya tambah 1 lagi ya kan, kalau ada 4 ya tambah 1 lagi. Nah, cuman khusus 2 macam, Bapak kasih deh cara cepatnya. Ketika 2 buah paralel asal 2 macam aja, misalnya misalnya di sini 6 ohm, di sini misalnya 3 ohm. Nah, ini kan paralel, cuman 2 macam aja. Tidak perlu kita menggunakan rumus seper, bisa langsung seperti ini. Rp sama dengan, jadi 6 dikali 3 dibagi dengan 6 ditambah 3. Nah, jadi 6 dikali 3 dibagi dengan 6 ditambah 3. Bagian atas kali, bagian bawah tambah. Jadi R1 kali R2 dibagi dengan R1 ditambah R2. Hasilnya adalah 18/9, hasilnya adalah 2. Pun kalau kita cara manual seperti yang seper, ya kan, seper Rp, seper 6 ditambah seper 3 ya kan, kalau kita cara manual. Nah, ya kita samaan penyebutnya dulu ya kan. 6 bagi 6 1, 6 bagi 3 adalah 2. Kalau kita teruskan 3/6. Jadi kalau kita mencari RP balik ya kan, berarti 6/3, hasilnya juga 2 ohm, sama ya. Nah, jadi cara cepatnya kalau 2 buah paralel, cara cepatnya seperti ini. R1 kali R2 dibagi dengan R1 ditambah R2. Nah, inilah rangkaian paralel. Tapi prinsip pada rangkaian seri dan paralel itu ada. Nah, prinsip ya, atau peraturan lah. Oke, kita ke seri dulu ya. Memang semua rumus umumnya sama, yaitu rumus hukum Ohm, I, V per R. Cuman pada rangkaian seri, nilai arusnya sama. Nah, ini yang tidak ada di SMP atau tidak diperdalam di SMP. Nilai arus sama. Tapi pada rangkaian paralel nilai tegangan sama. Nah, jadi kalau pada seperti ini berarti arus di R1 sama dengan arus di R2, nah, sama dengan arus di R3 dan seterusnya selama dia seri. Nah, tapi kalau seperti ini yang paralel tadi kan ya ini ya, yang paralel kan ya ini, yang paralel adalah R1, R2, R3, R4. Nah, jadi tegangan di R2, tegangan di R3, tegangan di R3, tegangan di R4 itu sama. Sama apa? Sama dengan tegangan gabungan 2, 3, dan 4 gitu. Nah, ini peraturan nilai tegangan pada rangkaian paralel. Nah, oke. Lebih mudah kita contoh aja deh. Kita contoh ya. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kita ada sebuah rangkaian tertutup. Nah, dengan gambar seperti ini. Nah, kalian di sini nggak usah bingung ya, kenapa di sini ditulis E. Sedangkan di hukum Ohm tadi apa? Hukum Ohm tadi kan bukan E ya. Kalau Bapak tuliskan kembali hukum Ohm kan seperti ini. Oke. Bapak tuliskan kembali ya hukum Ohm. Nah, kalau hukum Ohm kan seperti ini, V, I, R ya kan. Nah, di sini V, Pak. Di sini kok E. Nah, sebenarnya V dengan E itu pengertiannya tuh sama atau artinya itu sama. Sama-sama tegangan listrik. Perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya pemakaiannya. Apabila nanti pada sumber tegangan, nah ini kan sumber nih, ya kan? Ini sumber tegangan. Nah, berarti biasanya simbolnya adalah E. Tapi kalau kamu tanya tegangan antara titik A di sini dan B di sini, kalau kita memasang voltmeter misalnya ya, atau misalnya tegangan pada resistor 5 misalnya. Nah, itu biasanya disimbolkan dengan V, atau tegangan pada resistor 2 misalnya. Tadi salah ya, salah, bukan resistor ini, maksudnya resistor 1. Atau misalnya tegangan pada resistor 2. Nah, itu sebenarnya bukan E tapi V, karena bukan sumber tegangan, tapi sama-sama tegangan ya. Bedanya pemakaiannya aja yang berbeda. Nah, ini kalau pada rangkaian listrik dinamis, sumber tegangan yang dipakai adalah sumber tegangan
direct current atau DC. DC ini tipe arus searah. Arus searah. Ciri-cirinya apa? Ada positif, ada negatif. Jadi kalau kita menggambarkan sumber tegangan pada rangkaian, tinggal kita dua buah garis, panjang satu, pendek satu. Yang panjang itu positif, yang pendek itu adalah negatif. Nah, tapi kalau arus salah satu selain DC yaitu AC, AC ini adalah arus bolak-balik. Bolak-balik. Jadi sumber tegangan yang tipenya adalah AC, berarti dia arusnya bolak-balik. Bolak-balik. Nah, ciri-cirinya apa? Tidak ada positif dan tidak ada negatif. Simbolnya seperti ini. Nah ini simbol sumber tegangannya. Jadi kalau kita menggambar rangkaian, kada perlu kita menggambarkan baterai atau aki, ya langsung dua buah garis, positif dan negatif. Itu bila sumber tegangannya DC. Tapi apabila sumber tegangannya adalah AC, simbolnya seperti ini. Nah, ini ciri-cirinya adalah tidak ada positifnya dan negatifnya. Contohnya apa, Pak? PLN. Coba kalian lihat colokan PLN itu tidak ada positif, tidak ada negatif. Tapi kalau kalian lihat baterai, ada tongolannya itu adalah positif dan bagian yang datarnya adalah negatif. Nah, itu ya. Tapi kita di sini kita membahas tentang sumber tegangan yang tipenya adalah DC atau arus searah. Jadi arusnya itu searah keluar dari sumber positif. Nah, di sini ya. Oke. Tunggu. Nah, arusnya keluar dari sumber positif, ya kan? Nah, berkeliling dia satu arah aja, masuk ke negatif. Oke. Tapi arus ketika di sini dia terbagi, bukan berarti pembagiannya itu sama ya, tergantung resistornya. Jadi kalau ketika misalnya jalan atas ini karena resistornya lebih besar, sehingga arus di sini lebih kecil. Tapi kalau kita jalan bawah sini karena resistornya nilainya lebih kecil, maka arusnya lebih besar. Kenapa? Karena memang arus berbanding terbalik dengan resistor atau hambatan. Gampang ya. Nah, kita poinnya adalah mencari resistor total dulu. Oke, kita mencari resistor total. Set. Oke. Nah, coba kalau kita lihat, kita gabungkan resistor totalnya. Nah, antara resistor 3 dan resistor 4 itu adalah paralel, ya kan? Nah, ya kan? Jadi kalau kita mencari gabungan R34, berarti dia resistor paralel. Ingat tadi ya, cara cepatnya kalau dia paralel cuma 2 macam, langsung kita kalikan dan kita bagi dengan tambah, ya kan? Berarti kan kita kalikan 6 dikali 3 dibagi dengan 6 ditambah 3, sehingga nilai resistor gabungan antara 3 dan 4 secara paralel nilainya adalah 6 kali 3 18 dibagi dengan 9 berarti 2 ohm. Nah, inilah nilai resistor gabungan 3 dan 4. Nilainya adalah 2 ohm. Sehingga kalau kita gambar lagi seperti ini. Nah. Ya kan? Nah, paham ya? Nah, coba kalian lihat. Di sini berarti tadi kan nilai R1-nya adalah 5 ohm, di sini adalah nilai R2-nya 3 ohm, dan di sini adalah nilai resistor gabungan 3 dan 4, nilainya adalah 2 ohm. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini apa dia? Menjadi rangkaian seri, ya kan? Nah, sehingga kalau kita mencari resistor total dari keseluruhan rangkaian ini, caranya adalah R1 ditambah R2 karena dia seri, ditambah dengan R gabungan 3 dan 4, sehingga nilainya adalah 5 ditambah 3 ditambah 2, ya kan? 5 ditambah 3 ditambah 2, sehingga resistor total dari rangkaian ini adalah 10 ohm. Nah, inilah nilai resistor atau hambatan total. Nah, pertanyaannya, berapa arus yang mengalir pada rangkaian ini? Arus sebenarnya ada arus total, ada arus yang pada rangkaian pada resistor 3 dan resistor 4. Gini deh, tadi kan ingat nggak peraturan yang sebelumnya? Ketika seri arusnya sama, ketika paralel tegangan sama. Nah, ya kan? Nah, ya kita cari arus total aja dulu. Kita cari arus total ya. Nah, artinya kan arus yang mengalir di yang keluar dari sumber tegangan, ya kan? Nah, yang keluar dari sumber tegangan. Nah, atau arus total lah. Oke. Tadi kan kalau kita lihat dari hukum Ohm, rumus arus apa? Arus kan rumusnya adalah V per R, ya kan? V per R. Karena kita mencari arus total, sehingga R-nya pun harus R total. Dan V-nya pun harus V total. Nah, V total ya sumber tegangan, ya kan? Kalau V saja biasanya tegangan pada R1, tegangan pada R2 itu V saja. Tapi kalau V total atau V gabungan keseluruhan, berarti adalah sumber tegangan. Nah, sehingga arus yang kita dapat adalah berapa nilainya nih? Sumber tegangannya 30 volt dibagi dengan hambatan totalnya adalah 10 ohm, maka arus yang kita dapat adalah 3 ampere.
Nah, ini adalah arus total yang kita dapat. Ingat ya, ini arus total, arus yang keluar dari sumber tegangan. Masuk ke R1, masuk ke R2, terbagi di sini. Di cabang, itulah cabang A misalnya. Nah, sebagian ke R3, sebagian lagi ke R4. Nah, kita akan mendalam di sini. Kalau sampai di sini saja, ini sama dengan pelajaran SMP. Tapi kalau SMA-nya kita akan mendalam. Mendalam maksudnya kita cari arus di R1, kita cari arus di R2, kita juga cari arus di R3 dan R4. Begitu juga dengan tegangan. Kita cari tegangan di R1, kita cari tegangan di R2 dan 3 dan 4. Oke. Sekarang kita sudah dapat arus totalnya adalah 3 ampere. Nah, kembali ke peraturan seri ya, peraturan seri. Kenapa? Karena ini rangkaian seri, yang rangkaian kedua ini. Nah, berdasarkan peraturan rangkaian seri, arus pada R1 sama dengan arus pada R2 sama dengan arus pada R34. Bapak ulang. Arus pada R1 sama dengan pada arus R2 sama dengan arus pada R34. Kenapa? Karena dia rangkaiannya seri. Sama dengan arus keseluruhan atau arus total. Sehingga nilai arus dari mereka ini adalah ini 3 ampere. Nah, paham ya? Nah, sekarang bagaimana tegangannya, Pak? Oke, tegangannya. Karena dia rangkaian seri, berarti tegangannya berbeda-beda. Nah, disinilah Bapak tuliskan V, bukan E. Bapak mencari tegangan pada resistor 1, berarti V1. Bapak mencari tegangan pada resistor 2, berarti V2. Begitu juga Bapak mencari tegangan pada resistor gabungan 3 dan 4, berarti V34. Nah, sekarang kita hitung. Nah, karena tegangan pada rangkaian seri tidak ada peraturannya, sehingga kalau kita mencari tegangan menggunakan rumus. Bapak ulang. Karena pada rangkaian seri tidak ada peraturan tegangan, sehingga kalau kita mencari tegangannya menggunakan rumus. Berbeda dengan arus tadi. Arus pada rangkaian seri sama, ya sudah kita ambil arus keseluruhan, arus total. Itu. Nah, jadi kan rumusnya kalau kita mencari V, rumusnya adalah I dikali dengan R. Karena ini 1, berarti I1 dikali R1. I2 dikali R2. I3 dikali R3. Nah, oke, kita teruskan ya, sehingga kita dapat I1 sama dengan I2 sama dengan I total ya kan, berarti 3 dikali R1 nya ada berapa? R1 nya adalah 5 ya, berarti tegangan pada R1 adalah 15 volt. Nah, I2 nya tadi 3 ya, dikali I2 nya 3 ya, ya benar, R2 nya juga 3 ya kan. Nah, 3 dikali 3 berarti 9 volt. Nah, sekarang I3 kan sama juga nih 3 ampere. Tapi R34 ya, ini R34 bukan R3. Nah, berarti kan R34-nya adalah R gabungan 34 tadi berapa? 2 ya. 2. Sehingga nilainya 3 kali 2 adalah 6 volt. Nah, jadi tegangan masing-masing berbeda. Karena dia rangkaian seri, tegangannya tidak sama. Kalau rangkaian seri itu yang sama adalah arus ya kan. Sehingga tegangan pada R1 15, R2-nya 9 volt dan R34-nya adalah 6 volt. Coba kalau kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 30 volt sama dengan sumber tegangannya. Nah, berarti perhitungan kita ini adalah right atau benar, ya kan? Oke, paham ya? Nah, ini adalah pada rangkaian yang sederhananya. Sekarang kita ke rangkaian yang sebelumnya. Karena yang belum kita cari adalah tegangan, bukan tegangan, tapi arus pada R3 dan R4. Oke. Nah, di sini saja ya. Sekarang Bapak gambarkan lagi rangkaian paralelnya aja. Nah, karena kita di R1 sudah dapat arus dan tegangan, di R2 sudah dapat arus dan tegangan, tinggal R3 dan R4. R3 dan R4 ya kan. Ini R3, ini R4 ya kan. Nah, tinggal kita mencari arus dan tegangannya. Oke, ini apa rangkaiannya? Paralel kan? Nah, ini kan paralel. Paralel. Berdasarkan peraturan paralel, tegangan 3 itu sama dengan tegangan 4 atau tegangan di R4. Berarti sama dengan tegangan gabungan 3 dan 4. Berapa tadi? Nilai tegangan gabungan 3 dan 4 kita dapat adalah 6 volt. Berarti 6 volt. Nah, inilah nilainya. Oke. Paham ya? Karena dia rangkaian
paralel. Jadi tegangan di R3, tegangan di R4 itu sama karena rangkaian paralel. Sama dengan tegangan gabungannya. Tegangan gabungannya kita dapat tadi 3, 4 berapa? 6 volt. Ya, 6 volt. Oke. Nah, yang belum kita cari adalah arusnya. I3 dan I4. Karena memang kan ketika masuk ke sini adalah I total. Nah, ketika di cabang sini mereka terbagi. Ada arus yang menuju R3, ada arus yang menuju R4. Cuman tidak mesti pembagiannya sama. Pembagian arus di cabang itu akan sama ketika seluruh resistornya identik atau nilainya sama. Misalnya R3-nya 2 ohm, R4-nya juga 2 ohm. Berarti kan arus yang mengalir pada mereka tuh sama. Pembagiannya yang sama maksudnya. Gitu. Misalnya lah arus total 10 ampere. Masuk ke R3, masuk ke R4 itu nilainya 5 ampere dan 5 ampere. Kenapa? Karena R3 dan R4 identik atau sama. Tapi kan di sini soalnya tidak identik, ya kan? Nah, di soal sini kita dapat R3 nilainya 6 ohm, R4 nilainya adalah 3 ohm. Nah, kalau orang tanya, mana Pak arus yang paling besar antara R3 dan R4? Jelas yang lebih besar arus yang mengalir di R4. Kenapa? Karena nilai resistornya atau nilai hambatannya lebih kecil. Oke, paham ya? Nah, oke, kita cari rumus arusnya. I3 dan I4. Nah, I3 berarti rumusnya V per R. V per R karena I3 berarti V3 dibagi R3, karena I4 berarti V4 dibagi R4. Nah, oke. Sehingga kalau kita teruskan, V3 tadi 6 volt ya, sama dengan V34 per R3 nya adalah 6. Nah, berarti arus yang kita dapat adalah 1 ampere. V4 juga 6 sama dengan V34, tapi R4 nya adalah 3. Maka arus yang kita dapat adalah 2 ampere, ya Kak? Ya kan? Nah, oke, jadi arus yang mengalir di R3 adalah 1 ampere, arus yang mengalir di R4 adalah 2 ampere. Tapi kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 3 ampere sama dengan arus total. Nah, inilah yang disebut orang dengan hukum Kirchhoff. Jumlah arus masuk cabang sama dengan jumlah arus keluar cabang. Ini cabangnya ya. Nah, ini tadi kan I total, ya kan? Di sini adalah arus ke resistor 3 dan di sini adalah arus ke resistor 4. Nah, karena yang masuk adalah I total, yang keluar adalah 3 dan 4, berarti I total sama dengan I3 ditambah I4. Nah, ini hukum 1 Kirchhoff. Nah, tapi kita tidak membahas hukum Kirchhoff-nya ya. Memang kebetulan kebahas, nah, memang sesuai materinya. Tapi kita tidak membahas hukum Kirchhoff-nya. Nantilah di pertemuan selanjutnya kita bahas hukum Kirchhoff. Tapi paham ya? Nah, inilah peraturan seri dan paralel. Ketika seri itu arusnya sama, ketika paralel adalah tegangannya sama. Sekarang kita akan ke contoh soal yang lain. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi kita mencari resistor total ya, atau mencari nilai hambatan keseluruhan. Nah, antara titik A dan titik B. Anggaplah titik A itu dan titik B dihubungkan dengan sumber tegangan E. Nah, coba kita lihat dulu. Kita harus mengidentifikasi mana seri, mana paralel. Nah, tapi kalau kita lihat dari gambar ini, resistor yang ini dan resistor yang ini kan nggak nyambung lah sebelah sini ya kan. Nah, berarti ini tidak berfungsi. Nah, karena memang alat listrik itu sebelah sini nyambung ke sumber tegangan, sebelah sininya pun harus nyambung ke sumber tegangan. Ketika cuma sebelah yang nyambung ke sumber tegangan, maka alat tersebut tidak berfungsi. Nah, jadi karena alat ini tidak berfungsi, kita buang aja. Nah, jadi paham ya, kenapa ini saya buang? Karena memang alat ini tidak berfungsi jadinya, karena di sini tidak nyambung. Oke, sekarang Bapak crop ya. Oke. Sini tadi nilainya adalah 4. Nah, akhirnya rangkaiannya seperti ini. Nah, coba kita lihat. Seri adalah rangkaian yang dari R ke R lain tidak terhalang cabang. Kalau paralel dari R ke R lain terhalang cabang dengan syarat tertentu, ya kan, yang kayak tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, maka kalau kita lihat dari cabang atau gambar seperti ini, bukan cabang ya, tapi gambar. Nah, dari resistor yang ini, atau Bapak tandain gini aja. Tandain seperti ini aja ya. Nah, set. Nah, ini kan dari 2 ke 2 ke 4 ke 2 ke 2 itu tidak terhalang cabang. Maka itu disebut dengan rangkaian seri, ya kan? Akhirnya rangkaian seri dari 2 4 4 4 4 R serinya adalah
2 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2, hasilnya adalah 12 ohm, ya kan? Nah, paham ya? Karena mereka ini seri. Sekarang setelah diserikan, gimana rangkaian selanjutnya? Oke. Nah, maka rangkaian selanjutnya seperti ini. Nah, oke, kita gambar dulu. Nah, di sini tadi kan A, di sini tadi kan B, ya kan? Nah, di sini tadi kan 2, di sini 2, di sini 6. Nah, ini kan gabungannya adalah 12, ya kan? 2, 2, 4, 2, 2 ini kan gabungannya adalah 12 ohm. Nah, setelah seperti ini, barulah kita, apa ini namanya? Rangkaian paralel, ya kan? RP. Nah, oke. Sehingga kalau kita rangkaian paralel, caranya seper-seper ya. Cuman kata Bapak tadi ada cara cepatnya ketika 2 buah aja yang paralel. Caranya apa tadi? Dikalikan bagian atas, ya kan? Bagian bawahnya ditambah atau jumlahkan. Nah, 72 dibagi dengan 18 hasilnya adalah 4 ya kan? 4 ohm. Nah, akhirnya rangkaian akhirnya menjadi seperti ini. Nah, sini tadi 2, ya kan? Sini 2. Nah, gabungan ininya adalah 4, sehingga resistor total menjadi seri, ya kan? Nah, akhirnya kan nilainya 2 ditambah 4 ditambah 2, nilainya adalah 8 ohm. Nah, inilah hasil rangkaian dari hasil resistor total di rangkaian ini. Nah, gitu. Paham ya? Kalau nggak paham bisa kalian ulang lagi nanti videonya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, misalnya soalnya seperti ini. Coba bikin. Oke. Nah. Oke. Agak turun sedikit ya. Oke. Nah, di sini misalnya A, di sini misalnya B. Di sini misalnya nilainya adalah 2 ya. Sini 2 ohm ya, 2 ohm. Di sini 4 ohm. Di sini 6 ohm. Di sini 3 ohm. Dan di tengahnya adalah 10 ohm. Coba kita lihat. Dari gambar rangkaian ini, mana yang bisa kita serikan, mana yang bisa kita paralelkan. Kalau kita serikan jelas nggak bisa. Kenapa? Karena dari resistor satu ke resistor lainnya tidak ada yang tidak terhalang cabang, pasti mengenai cabang. Jalan manapun dari resistor satu ke resistor lainnya pasti mengenai cabang. Jadi ini jelas bukan seri sudah. Tapi kalaupun kita paralelkan, misalnya 4 dengan 6, jalan sebelah kanan oke lah, terhalang cabang langsung ke resistor 6. Tapi jalan sebelah kiri terhalang cabang tapi mengenai resistor yang 10. Tidak bisa 4 dan 6 diparalelkan. Pun begitu 2 dan 3. Nah, 10 dan 6 pun juga tidak bisa. 4 dan 10 pun juga tidak bisa. Nah, lalu bagaimana, Pak? Tidak bisa diserikan, tidak bisa diparalelkan. Nah, caranya adalah dikali silang. Oke. Agak jeruk sedikit. Nah, maksudnya apa, Pak, dikali silang? Maksudnya ketika perkalian silangnya hasilnya sama. Ini kan kalau kita kali silang berarti 2 dikali dengan 6. Sebelah satunya kan berarti 3 dikali dengan 4. Ketika hasilnya adalah sama, maka resistor tengahnya hilang. Nah, maka resistor tengahnya hilang. Maksudnya resistor yang 10 ini hilang. Akhirnya rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, resistor tengahnya hilang. Nah, ya kan? Karena perkalian silangnya sama nilainya. Nah, di sini 2, di sini tadi 4, ya kan? Di sini 3, di sini 6. Nah, inilah yang disebut orang dengan jembatan Wheatstone. Nah, jadi prinsip rangkaian hambatan pada jembatan Wheatstone.
stone ya, gimana ya tulisannya? Stone, batu ya. Nah, ya ini. Jadi ketika tidak bisa diserikan dan tidak bisa diparalelkan, kita kalikan silang. Nah, ketika nilai perkalian silangnya adalah sama, maka resistor tengahnya hilang atau tidak berfungsi. Itulah prinsip jembatan Wheatstone. Akhirnya kan kalau sudah seperti ini kan gampang ya kan, 2 dan 4 kita serikan menjadi 6, 3 dan 6 kita serikan menjadi 9. Akhirnya rangkaiannya seperti ini ya kan, akhirnya rangkaiannya seperti ini. Nah, ya kan. Nah, di sini tadi kan gabungannya adalah 6 dan 9. Kalau sudah seperti ini berarti dia rangkaian akhirnya adalah paralel. Akhirnya kan RP-nya kalau dua macam paralel bisa langsung bagian atas kita kalikan, bagian bawah kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah 3,6 ohm. Nah, inilah prinsip kerja jembatan Wheatstone. Oke, paham ya? Kalau nggak paham nanti bisa diulang-ulang lagi deh videonya. Nah, berarti kalau sudah selesai materi yang ini, maka video pembelajaran kali ini juga selesai. Pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya kita akan membahas tentang arus listrik pada rangkaian. Yang lebih mendalamnya namanya adalah hukum Kirchhoff atau hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Jadi pantauin terus ya channel ini. Nanti ada Bapak upload video tentang materi selanjutnya. Oke, berarti pembelajaran kita sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video Bapak. Support terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.